berikutnya terkait dengan waktu perubahan arahan layanan. Nah, yang poin yang harus ada pada dokumen ini yaitu terkait dengan detail dari waktu perubahan arahan layanan, ada waktu penyelesaian, kunci layanan terdeliver, ada waktu untuk mendeliver input, dan waktu dan tempat untuk mendeliver output jika telah sesuai. Nah, nanti ini juga akan mempengaruhi terhadap fungsionalitas yang telah dirubah, yaitu adanya detail dan fungsi minimal yang harus tersedia, lalu jumlah kesalahan khusus yang bisa ditolerir, lalu ada mengenai tingkat kerumitan dan periode pelaporan. Nah, berikutnya adalah mengenai manajemen perubahan. Pada manajemen perubahan ini, selain berisi prosedur manajemen perubahan, juga berisi mengenai target persetujuan, penanganan, dan implementasi dari RFC. Lalu mengenai detail perubahan lainnya yang akan berdampak pada kesepakatan itu jika ada. Nah, untuk keberlanjutan layanan. Ini berisi pengurangan target layanan jika terjadi bencana. Lalu berisi detail tanggung jawab yang spesifik, ada detail rencana penanganan, lalu ulasan mengenai permasalahan keamanan saat bencana, terutama tanggung jawab kepada pelanggan. Misalnya itu koordinasi aktivitas bisnis, dokumentasi bisnis, dan penggantian password. Lalu terkait dengan hal keamanan dan printing. Untuk keamanan sendiri yaitu merefer kepada kebijakan keamanan perusahaan yang mencakup permasalahan kontrol password, kejahatan keamanan, dan virus. Lalu, itu juga detail mengenai tanggung jawab keamanan pada pihak-pihak terkait, seperti perlindungan terhadap virus, firewall, dan lain-lain. Nah, untuk printing sendiri, yaitu berisi detail mengenai kondisi khusus yang berkaitan dengan printing atau printer. Misalnya itu detail distribusi cetakan, menghandle alat tulis khusus. Nah, untuk tanggung jawab dan harga. Nah, bagian tanggung jawab itu berisi detail tanggung jawab berbagai pihak yang tergabung dalam layanan termasuk penyedia layanan, pelanggan, dan user. Nah, untuk harganya sendiri, yaitu berisi detail tentang formula penetapan harga yang digunakan, periode pembayaran, atau merefer pada dokumen kebijakan perusahaan mengenai harga. Lalu juga ada prosedur faktur, kondisi pembayaran, dan penalti dan bonus, bagaimana cara menghitungnya dan cara pembayarannya. Nah, untuk pelaporan dan review layanan, itu berisi mengenai frekuensi pelaporan dan review, lalu juga ada isi laporannya bagaimana, lalu mengenai detail bagaimana dan kapan SLA dan target layanan yang terkait akan direview, lalu kemungkinan direvisi layanan, siapa yang akan tergabung dalam tim review dan dalam kapasitas bagaimana. Lalu berikutnya adalah terkait dengan glossary dan lembar amandemen. Nah, untuk glossary itu sendiri, yaitu berisi penjelasan dari singkatan-singkatan atau terminologi yang digunakan untuk membantu pemahaman pelanggan. Dan untuk lembar amandemen, itu berisi dokumen detail dari sejarah lengkap perubahan dan revisinya. Nah, terkait dengan untuk bagian penutup, yaitu syarat SLA yang baik terletak pada kata-kata yang singkat, jelas, dan tidak ambigu, serta data yang dibangun berdasarkan survei dan pengukuran. Lalu, terdapat tiga struktur dalam pembangunan SLA, yaitu Service Based SLA, Customer Based SLA, dan Multi-Level SLA. Dan yang bagian yang ketiga adalah 41% dari 321 departemen IT di dunia mengakui bahwa pengetahuan mereka mengenai service level sangat terbatas dan mereka tidak memberikan informasi yang cukup dalam SLA. Nah, demikian untuk sesi kali ini. Kita akan masuk kepada sesi berikutnya dan ini adalah sesi terakhir untuk mengenai pembahasan mengenai ITIL.